Salam saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Kitab Suci edisi Jumat 4 Juni 2021. Selamat mendengarkan. Mengapa Yesus menyangkal pengajaran ahli Taurat bahwa Mesias adalah anak Daud? Permenungan ini terinspirasi dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Saya mengawali permenungan ini dengan menceritakan sebuah kisah hidup yang pernah saya alami. Suatu kali saya menegur seorang teman dengan sangat keras. Teman itu berjenis kelamin perempuan. Meskipun ia seorang perempuan, kami memiliki banyak sekali kesamaan dalam berbagai hal, baik dalam bakat, pengetahuan, kepribadian, dan juga sejumlah hal lainnya. Atas sejumlah kesamaan itu, kami berdua terasa cocok untuk selalu ada bersama dalam sejumlah kesempatan. Ketika kami berdua berkumpul di suatu tempat, banyak hal yang akan kami bicarakan. Kadang-kala kami sharing pengalaman hidup kami masing-masing dan juga sejumlah pergulatan hidup kami setiap hari. Sayangnya, suatu kesempatan saya menegur keras temanku itu karena keanehan yang dibuatnya. Rupanya temanku itu menganggap pertemanan kami dengan cara pandang yang berbeda. Ia secara diam-diam menganggap saya sebagai kekasihnya, atau lebih tepat pacarnya. Ia menceritakan hal itu kepada sejumlah teman perempuannya tanpa pernah saya ketahui. Suatu kesempatan saya didatangi oleh teman perempuannya dan mengatakan hal itu kepada saya. Sejujurnya saya sangat terkejut dan agak sedikit meradang. Bagi saya, pertemanan kami bukanlah seperti yang dikatakannya. Saya hanya menganggap hubungan kami hanyalah teman, atau lebih tepatnya sahabat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah ini sengaja saya angkat karena saya rasa agak sejajar dengan kisah Injil pada hari ini. Pada Injil ini kita mendengar Yesus menunjukkan sikap penolakannya terhadap pengajaran para ahli Taurat yang mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Yesus melihat adanya kontradiksi dalam pengajaran para ahli Taurat itu. Daud menyebut sang Mesias itu dengan sebutan Tuanku. Bagaimana mungkin ia yang disapa Tuhan itu sekaligus menjadi anaknya? Nah, pertanyaannya, apakah para ahli Taurat itu salah? Bukankah para ahli Taurat adalah ahli hukum Taurat yang pastinya sangat mengetahui isi Taurat itu? Yesus pun dipanggil dengan gelar serupa, Mesias. Apakah itu salah?
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada dasarnya apa yang disanggah Yesus terhadap pengajaran para ahli Taurat adalah ideologi yang ada di balik pengajaran itu. Pengajaran yang memberikan penekanan pada Mesias adalah anak Daud. Yang dimaksudkan ahli Taurat adalah pengajaran yang hendak menyejajarkan misi perutusan Mesias dengan Daud. Misi itu adalah misi politis. Raja Daud terkenal dengan kesuksesannya sebagai penguasa pada masanya. Dia berhasil menyatukan seluruh Israel yang pernah terpecah belah oleh penguasaan pihak lain. Sejak masa kepemerintahannya, Israel mulai diperhitungkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan ketika kejayaan Israel merosot, bangsa Yahudi sangat mengharapkan kehadiran keturunan Daud yang mengembangkan kembali kejayaan Israel. Sehingga zaman keemasan akan kembali dan bangsa Israel akan diperhitungkan lagi di tengah percaturan politik bangsa-bangsa. Pengajaran tentang anak Daud oleh ahli Taurat dimengerti seperti itu. Anak Daud yang dimaksudkan adalah seorang politisi ulung, panglima perang yang tak terkalahkan, dan raja di atas segala raja. Di sini kita melihat bahwa gelar anak Daud yang dimaksudkan sangat bernuansa duniawi, militer, dan politis. Dengan mempertanyakan perihal gelar anak Daud, Yesus tentu tidak menyepelekan gelar itu. Kenyataannya, secara hukum dia memang keturunan Daud, sebagaimana yang dikisahkan dalam Matius, karena Yusuf memang keturunan Daud. Namun gelar itu tidak memadai lagi dan memang tidak tepat. Dia mengajukan pertanyaan mengenai gelar anak Daud. Yesus berusaha menyadarkan bangsanya agar mereka meninggalkan pandangan tentang Mesias yang akan datang untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Ia ingin mereka melihatnya sebagai Tuhan dalam hati dan kehidupan manusia. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa hal yang bisa kita pelajari dari kisah Injil ini? Bagi saya, hal yang bisa kita lihat sebagai pelajaran yang baik adalah melepaskan cara pandang tentang Tuhan Allah secara sempit. Kadangkala kita hanya memikirkan peran Tuhan dalam hidup hanya sebagai pembebas ketika mengalami belenggu dan derita, layaknya pengajaran ahli Taurat yang lebih melihat Mesias sebagai Mesias politis. Hendaknya kita tidak menyempitkan cara pandang kita tentang peran Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Allah adalah pemberi kehidupan kita. Ia adalah yang Maha Kuasa. Keagungannya tak tertandingi oleh kuasa apapun di dunia ini. Karena segala yang ada di dunia adalah ciptaannya. Seluruh kehidupan kita adalah hadiah darinya. Sejak awal kita memulai kehidupan di dunia ini, mulai dari perut ibu sampai selama-lamanya, selalu ada dalam perlindungan Tuhan Allah.
Ia selalu ada bersama kita kapanpun, dimanapun, baik susah maupun senang. Tugas kita sebagai orang yang beriman kepadanya adalah menyadari secara penuh akan kebaikannya itu, mensyukuri segala karunia-Nya, dan menunjukkan kehadirannya melalui kesaksian hidup kita sehari-hari, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ingat, jangan menyempitkan cara pandang kita tentang karya Allah dalam kehidupan kita.